Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna menjalankan satu dari kewajiban kita sebagai umatul Islam, salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, tidak lain dan tidak bukan, dialah Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Amma, di mana kita masih dalam tafsir surah At-Tariq. Dan ini adalah pertemuan yang ke-12 pada penjelasan kita dalam tafsir surat yang agung ini. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Qur'an, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah dan pemisah, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Quran diturunkan oleh Allah sebagai furqan, pembeda, yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, antara muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, dengan musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik. Membedakan antara ketaatan dengan kemaksiatan, membedakan antara petunjuk dengan penyimpangan, sehingga Al-Quran betul-betul memisah antara keduanya dan tidak mungkin bertemu antara kebenaran dengan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu adalah firman Allah dan dia pembeda, pemisah dan memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian di ayat berikutnya, dan ini yang menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu firman Allah di ayat yang ke-14 surat At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma huwa bil hazl innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Quran itu adalah firman pemisah, wa ma huwa bil hazl, dan dia, yaitu Quran itu, bukanlah senda gurau. Al-Quran itu bukan candaan. Al-Quran itu bukan olok-olokan, tetapi dia sungguhan. Quran itu berbicara dengan serius,
bukan main-main. Bil jidd la bil hazal, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan senda gurau. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga datang dari Imam Qatadah dan Imam Mujahid rahimahullah. Disebutkan di dalam tafsir Imam Tabari, beliau menyatakan wa ma huwa bil hazl, Quran itu bukan hazl, maknanya kata beliau yakni al-la'ib wal batil. Quran itu bukan candaan, Quran itu bukan mainan, Quran itu jangan dibuat guyonan, karena Quran itu hak dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan satu dari keistimewaan Quran itu. Kalau mau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, kalau mau dibandingkan dengan buku-buku yang lain yang ada di dunia ini, Quran tentu kitab yang istimewa, karena dia berisi firman Allah, zat yang maha hak, zat yang maha benar, yang tidak mungkin berucap dengan kebatilan. Quran disebut dengan kitab, tetapi dia kitabullah. Quran itu adalah kitab, yakni kitabullah. Dia merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu beda dengan kitab-kitab, buku-buku yang ada di tangan kita yang bukan Al-Quran, ataukah di tangan orang lain yang bukan Al-Quran. Sebab di dalam Quran ini berisi ajaran-ajaran kebenaran. Di dalam Quran ini berisi ajaran-ajaran yang mulia, yang dia akan membawa kemuliaan bagi seorang hamba. Maka dia bukan omong kosong, bukan cerita dongeng, bukan kisah-kisah pengantar tidur, tetapi kisah yang disebut di dalam Quran adalah kisah yang penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran, dan dia bukan khayalan. Quran bukan kitab fiktif atau fiksi, karena Quran itu nyata, Quran itu benar, dan tidak ada satupun ayat di dalam Quran yang berisi omong kosong atau sangkaan belaka atau cuman khayalan. Inilah yang dulu pernah dituduhkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi. Apa kata mereka? Al-Quran itu kan cuman karangannya Muhammad. Quran itu cuman cerita-cerita dongeng. Bahasa mereka asatirul awwalin. Itu kan Quran itu cuman kisah-kisah, cuman dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, itu kata orang musyrikin dulu. Mereka membantah Quran dengan pernyataan seperti itu, sehingga mereka mengingkari Quran itu adalah firman Allah. Tidak benar, itu cuman dongeng pengantar tidur katanya. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Allah bantah di dalam ayat ini, wa ma huwa bil hazal. Quran itu bukan omong kosong, Quran itu bukan senda gurau, Quran itu bukan candaan, bukan guyonan. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Semuanya hak, semuanya keadilan, sungguh-sungguh serius, benar, dan tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir dan musyrikin itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kita sering membaca di dalam Quran kisah-kisah umat-umat terdahulu, dan itu nyata seperti yang disebutkan di dalam Quran. Jangan disangka itu cuma dongeng ancaman supaya orang itu beriman. Itu kata orang-orang munafik di zaman sekarang kan seperti itu.
Quran itu katanya nggak usah dipercaya 100%. Itu cuman dongeng, cuman ancaman belaka, nggak nyata itu. Subhanallah. Nah, itulah yang pada hari ini ya sebagian orang-orang munafik berusaha menolak. Seperti misalnya Allah ceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, penyuka sesama jenis. Itu siksaannya itu kan luar biasa itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Ini siksaan orang-orang kaumnya Nabi Lut dahulu. Nabi Lut mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah, untuk berperilaku dengan perilaku yang benar, bukan dengan perilaku yang menyimpang seperti itu. Tapi mereka tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Bahkan mereka mengejek Nabi Lut. Maka Allah turunkan azab. Azabnya tepat di pagi hari, di mana Allah Subhanahu wa taala angkat negeri mereka dalam keadaan mereka sedang tertidur. Mereka tertidur, asik tidur mereka. Dalam keadaan tanah tempat mereka itu sudah diangkat sama Allah ke atas langit. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Mereka nanti itu sadar, terbangun, tiba-tiba kenapa mereka seakan suara burung itu sangat dekat. Ternyata mereka sudah berada di angkasa. Disitulah Allah turunkan azab. Apa yang terjadi? Falamma jaa amruna, maka tatkala datang keputusan kami kepada mereka, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jungkir balikkan negeri tempat mereka, kaumnya Nabi Lut. Jadi dari yang di atas dijadikan di bawah. Jadi betul-betul ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ tidak. Wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kemudian kami lempari kaumnya Nabi Lut itu dengan batu dari tanah yang terbakar, sehingga mereka pun mati bergelimpangan. Ini kisah di dalam Quran dan itu nyata. Jangan dikatakan itu kan cuman ancaman saja, itu kan cuman cerita-cerita ancaman supaya orang takut. Tidak benar itu, cuman khayalan kata orang. Kata sebagian orang munafik itu. Tidak. Ini betul-betul terjadi. Itu betul-betul nyata kisahnya. Betul dia sebagai ancaman, betul dia sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang belakangan, supaya kau beriman, supaya kau jangan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Al-Quranul Karim seluruhnya adalah kebenaran. Ayat-ayatnya penuh dengan manfaat, penuh dengan pelajaran. Tidak ada sesuatu pun dari ayat Allah yang tak penting atau yang tak bermanfaat. Tapi seluruhnya bermanfaat, seluruhnya penting, seluruhnya bisa dijadikan sebagai pelajaran, dan kita mengambil petunjuk dengan Al-Quranul Karim itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam ayat ini, wa ma huwa bil hazl. Quran itu bukan lawakan, Quran itu bukan guyonan, Quran itu tidak boleh kau jadikan candaan atau senda gurau. Makanya di dalam hukum agama tak boleh menjadikan Quran itu dijadikan sebagai lawakan atau dijadikan sebagai stand up komedi. Tak boleh, karena sudah habis bahan komedinya. Quran yang dia jadikan sebagai olok-olokan, Quran yang dia jadikan sebagai bahan lawakan. Tak boleh. Ini ayatnya, wa ma huwa bil hazal. Quran jangan kau jadikan senda gurau, Quran jangan kau jadikan bahan lawakan, Quran jangan kau jadikan komedi dan bahasa-bahasa yang mirip seperti itu. Nggak boleh.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terus bagaimana sikap kita dengan Quran? Quran mestinya kita muliakan. Quran mestinya kita agungkan. Quran mestinya kita hormati. Quran mestinya kita muliakan, kita besarkan sesuai dengan kedudukan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka orang yang menjadikan Quran sebagai candaan, sebagai guyonan, sebagai permainan-permainan, ini tidak memuliakan Quran dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Tidak mengagungkan Quran dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sebab kalau kau agungkan Quran, kalau kau muliakan Quran, kau tidak akan jadikan dia sebagai permainan. Bukan artinya orang itu dilarang bersenda gurau. Bukan artinya orang itu dilarang untuk guyonan. Bukan artinya orang itu dilarang untuk bermain. Tidak, silahkan kau bermain, silahkan kau bercanda, silahkan kau bersenda gurau. Tapi jangan kau pakai Quran. Jangan kau pakai ayat-ayat Allah, sebab ayat Allah itu mulia. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya dijadikan senda gurau. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Quran, muliakan Quran itu, hormati Quran itu. Sebab orang yang mengagungkan perkara yang terhormat di sisi Allah, Allah menyatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah yang paling besar adalah Al-Qur'an, maka itu termasuk dari ketakwaan di dalam hati. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Yang paling terhormat di sisi Allah adalah Al-Quran. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sangat banyak kita temukan ayat-ayat yang menunjukkan kemuliaan, keagungan, kehormatan Quran itu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Qaf wal Qur'anil Majid, dalam surat Qaf. Allah buka Quran, Allah buka ayatnya dengan Qaf wal Qur'anil Majid, demi Quran yang sangat mulia dia, yang sangat agung dia, yang mestinya kau agungkan, yang mestinya kau muliakan. Nah, apakah pantas Allah perintahkan kita agungkan Quran, kemudian kita jadikan sebagai permainan, kemudian kita jadikan sebagai candaan, kemudian kita jadikan sebagai gurauan? Tidak sepantasnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Dan sangat banyak ayat-ayat semacam ini kita temukan di dalam Al-Quran. Makanya Quran itu sering kita sebut apa? Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Disifatkan memang seperti itu, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar dia. Maka mesti kau agungkan, mesti kau muliakan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang, bagaimana caranya kita mengagungkan, menghormati, memuliakan Al-Quran itu? Kata ulama, muliakan Quran, hormati Quran, agungkan Quran dalam dua perkara. Yang pertama, kau agungkan mushaf Quran ini. Ini mushaf Quran, diagungkan dia. Kemudian yang kedua, kau agungkan apa yang terkandung di dalam Quran berupa isinya, yang berisi firman-firman Allah. Ini dua hal yang kita agungkan di dalam Quran itu. Dan wajib bagi kita jamaah sekalian untuk memuliakan mushaf Al-Quran. Kita semua mungkin di dalam rumah kita punya mushaf Al-Quran.
Agungkan dia, muliakan dia. Bagaimana caranya? Dan itu berdasarkan ijma para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahumullah. Bagaimana caranya? Kata mereka, kata para ulama, kau muliakan mushaf Al-Quran mulai dari cara membawanya, cara mengambilnya, cara meletakkannya, itu kau muliakan dia. Cara mengambilnya, bagaimana caranya Quran? Kita pegang, kita ambil Quran itu. Kata para ulama, ambillah Al-Quran ini dalam keadaan kau telah suci dari hadas dan najis. Itu adab. Kita tidak pegang Quran ini kecuali kita dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Quran menurut penafsiran sebagian ulama kecuali orang-orang yang disucikan. Makanya kalau masih berhadas, masih najis, badan kita masih penuh najis misalnya, maka berwudu terlebih dahulu. Bersihkan badan terlebih dahulu, baru kau sentuh Quran. Itu mengagungkan mushaf Quran namanya. Sucikan diri dari hadas dengan cara apa? Kalau hadas kecil, maka berwudu. Kalau hadas besar, maka mandi wajib sebelum kau sentuh Quran itu. Itu namanya mengagungkan mushaf Al-Quran. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang muslim itu suka untuk senantiasa bersuci. La yuhafid 'alal wudu illal mu'min, kata Nabi. Tidak ada yang menjaga dirinya untuk senantiasa suci kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu suka bersuci. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula ketika membawanya, penuh dengan adab. Bawa mushaf itu, pegang dia dengan tangan kananmu, bukan dengan tangan kiri. Ini adab ketika membawa mushaf Al-Quran itu. Dan bawa dia dengan hati-hati. Tidak sama seperti kau membawa buku-buku koran misalnya, atau majalah. Tidak sama. Atau buku-buku tulismu. Tidak sama. Ini Quran masalahnya, mushaf Al-Quran. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula cara meletakkannya. Jangan diletakkan di sembarang tempat. Cari tempat-tempat yang bersih. Jangan di tempat-tempat yang kotor, apalagi tempat-tempat yang najis. Jangan. Kalau kau mengagungkan mushaf Quran, maka taruh dia di tempat-tempat yang mulia. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah disebutkan suatu kisah. Ada salah seorang ulama, ya, yang dia melihat ada sobekan ayat-ayat Quran terjatuh. Dia ambil, kemudian dia jaga itu. Bahkan subhanallah, dari sobekan Quran itu dia bersihkan, kemudian dia berikan minyak wangi. Nah, dia berikan minyak wangi, sobekan Quran yang terjatuh di tanah, di lantai. Dia ambil, dia selamatkan, dia berikan minyak wangi, dia taruh di tempat yang mulia. Apa yang terjadi? Subhanallah, disebutkan bahwa orang ini ketika meninggal dunia dalam keadaan harum badannya, harum jasadnya. Ternyata karena amalan itu yang pernah dulu dia lakukan, menyelamatkan sobekan mushaf Quran. Quran yang tersobek dia ambil, kemudian dia muliakan, dia sucikan, dia bersihkan, bahkan dia berikan minyak wangi. Allah balas, Allah berikan balasan sebelum balasan di akhirat. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya wangi. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu mengagungkan mushaf Al-Quran. Kemudian kalau kau meletakkannya, maka diletakkan dia di tempat yang tinggi. Maka kata para ulama, jangan sampai Quran itu kau tindih dengan buku-buku yang lain misalnya, atau dengan pakaianmu, atau tertindih dengan benda yang lain. Jangan.
Usahakan dia di tempat yang paling tinggi, dia yang di atas. Jangan ditindis dengan buku yang lain, kecuali kalau misalnya mushaf yang semisal dengan itu. Bertindis mushaf itu tidak ada masalah. Tapi kalau buku yang lain kalau letakkan di atas mushaf, itu tidak boleh. Itu disebutkan oleh Imam Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-aula alla yaj'ala fawqal mushaf ghairu mislihi min nahwi kitabin aw thawbin wa ulhiqa bihi al-Hulaimi jawami'us sunan aidha. Kata beliau, selayaknya tidak meletakkan apapun di atas mushaf selain mushaf, seperti kitab, buku-buku yang lain, atau baju, ataupun yang selainnya. Ini kata Imam Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Nah, itu jamaah sekalian, itu cara kita memuliakan mushaf Al-Quranul Karim. Baik, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita muliakan Quran itu dengan apa? Kita muliakan Quran itu jamaah sekalian kandungannya, isinya. Ini dari memuliakan Quran yang penting juga. Setelah kita memuliakan mushaf Al-Quran itu, jadi jangan hanya kau pandai memuliakan mushaf Quran, kau taruh dia di tempat yang paling tinggi, kau bersihkan tiap hari, kau kasih minyak wangi, tapi tidak pernah kau baca, tidak pernah kau pahami maknanya. Sibuk kau bersihkan Quran, kau lap tiap hari, kau kasih minyak wangi, tapi tidak pernah kau buka Quran itu. Nah, ini belum memuliakan Quran model yang kedua. Muliakan Quran dengan cara yang kedua, bagaimana? Apa yang terdapat di dalam kandungannya, isinya. Mulai dari membacanya, mentilawahnya, kemudian memahami maknanya, mentadaburinya, kemudian setelah itu mengamalkan isinya, dan yang keempat, mendakwahkan manusia supaya kembali kepada Al-Quran. Inilah cara kau muliakan Quran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, subhanallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada hari ini manusia itu sebenarnya suka membaca. Makanya kan kita lihat ya, manusia itu pada hari ini dia sering buka HP-nya. Di HP itu kan banyak bacaan-bacaan, entah itu dari kiriman WhatsApp misalnya, atau apa yang di Facebook. Senang kita baca itu kan, apalagi di grup-grup, ada grup WhatsApp, ada Telegram, belum lagi dia punya Facebook, Instagram, Twitter, belum lagi dia masuk di dunia maya, di internet. Banyak bacaan-bacaan itu, subhanallah. Tetapi sayangnya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, justru gadget yang ada sekarang ini, HP yang ada sekarang ini, banyak melalaikan kita dari membaca Al-Quranul Karim. Iya kan? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak orang yang lupa dengan Al-Quranul Karim. Dia lebih senang membaca HP-nya ketimbang membaca Al-Quranul Karim. Para ulama di zaman ini berkata, dahulu ulama salaf terdahulu, ulama salafun soleh terdahulu, mereka itu sibuk dengan Al-Quran, selalu bersama Quran, seperti kesibukan orang di zaman sekarang dengan HP-nya. Ulama salafun soleh terdahulu, kesibukan mereka dengan Quran sama seperti kesibukan orang di zaman sekarang dengan HP-nya. Coba lihat Pak, pemandangan zaman sekarang ini kan. Nah, entah di pinggir di tepian-tepian, kita lihat di kafe-kafe, yang dilihat itu HP. Nah, walaupun memang yang melihat HP itu ya ada juga yang manfaat, mungkin dia lagi mengaji, mungkin misalnya kan, atau misalnya dia membaca artikel Islami misalnya. Nah, tapi banyak juga
ya membaca hal-hal yang kurang bermanfaat, tidak sedikit juga. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama, andaikan tingkat keseringan kita untuk membuka Quran seperti tingkat keseringan kita untuk membuka HP, maka kata para ulama itu akan terjadi perubahan ajaib di dalam hidup kita. Percaya ndak ini, Pak? Percaya ndak ini? Ya, silahkan coba. Ketika kita lebih banyak membuka Al-Quran ketimbang HP kita, maka akan terjadi perubahan ajaib pada diri kita. Nah, tapi kalau mau jujur, kita ini lebih sering buka HP atau buka Quran? Kalau mau jujur, yang lebih sering HP kan, Pak, ya? Karena HP itu selalu di kantong. Sebentar-sebentar bunyi dia, sebentar-sebentar bergetar dia, sebentar-sebentar besiul dia. Penasaran hati kita itu, apa lagi di dalamnya ini? Memang bikin penasaran. Subhanallah. Tidak sama dengan Quran, tidak berbunyi Quran itu. Coba kalau ada Quran yang berbunyi juga ya. Nah, apalagi di dalamnya itu. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga banyak Al-Quran itu dilupakan oleh manusia pada hari ini. Nah, makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat para ulama, baca Quran. Ini belum lama, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sekitar 40 sekian hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tidak lama lagi masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kata ulama syahrul qurra, bulannya para ahli qiraat. Kenapa begitu? Karena di bulan Sya'ban para ahli baca Quran sudah melatih, sudah persiapan. Kenapa? Nanti di bulan Ramadan bacaan mereka dibutuhkan oleh manusia. Di bulan Sya'ban sudah memang persiapan. Bahkan sebelumnya mereka juga sudah persiapan luar biasa. Kenapa? Karena nanti bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya Quran, bulan yang paling banyak kita mendengarkan dan membaca ayat-ayat Quran. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya latih diri kita untuk sering membaca Al-Quran, sering mentadaburi ayat-ayat Quran, mentilawah Quran. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala huruf demi huruf yang kita baca itu tidak akan sia-sia dan akan membuahkan pahala 10, bahkan Allah lipat gandakan lagi. Ini jamaah, itu cara kita memuliakan isinya Quran dengan membacanya. Kemudian selanjutnya setelah membacanya, memahaminya. Minimal kita itu membaca terjemah Quran. Kalau bisa tafsirnya. Kita baca, kita tadabburi Quran itu ayat demi ayat. Kita kaji, kita dalami dia. Nah, sehingga jamaah sekalian, ketika ada hal-hal yang mengajak untuk kita mulai memahami, mentadabburi ayat-ayat Quran, maka kita terima ajakan itu. Karena di dalamnya terdapat rahmat, di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga bagi hidup kita, yang membuat kehidupan kita lebih berkah. Itu Al-Quranul Karim. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selanjutnya setelah kau tadabburi, kau pahami Quran, maka berikutnya kau amalkan isi kandungan Quran. Inilah puncaknya. Inilah puncaknya dari Quran itu. Yakni kau bisa mengamalkan isi kandungannya. Jadikan Quran sebagai pedoman hidupnya kamu. Sehingga akidahmu diambil dari Quran, akhlakmu terambil dari Quran, kepribadianmu terambil dari Quran, segala gerak-gerikmu, ucapanmu terbimbing dengan Al-Quran. Sehingga betul-betul Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk,
menjadi pembimbing bagi kita. Naam, petunjuk yang sempurna. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah dijamin, Pak, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan kepada dia ketika dia memahami Quran dengan sebenar-benarnya pemahaman. Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Andaikan mereka beriman seperti yang kalian wahai para sahabat beriman dengannya, dengan Quran itu, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Quran mesti kita pahami sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan Rasulullah SAW jelaskan, serta yang dipahami dan diterima oleh sahabat Rasulullah SAW. Karena Quran itu dijelaskan, yang menjelaskannya Rasulullah, diturunkan kepada sahabat. Inna alaina bayana, sesungguhnya kamilah yang akan menjelaskan Quran itu. Makanya tidak boleh berucap atas nama Quran dengan ucapan sembarangan, tidak boleh. Karena Quran itu dipelajari, dijelaskan oleh para ulama. Tidak sembarangan orang berbicara tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Harus melihat, merujuk kepada kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir para ulama. Alhamdulillah kita punya tafsir-tafsir para ulama. Tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir yang sangat terkenal dan menjadi rujukan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah mengancam, man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berucap atas nama Quran sekedar dengan pendapatnya, dengan logikanya, bukan mengambil dari hadis Nabi, bukan mengambil dari kitab tafsir ulama, maka persiapkan tempat duduk dalam neraka, kata Nabi. Kau tidak mengagungkan Quran kalau begitu. Kalau kau agungkan Quran, kau pahami Quran sesuai dengan penafsiran para ulama. Dari situlah kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah menyebutkan di dalam sabdanya, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Quran itu pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya. Wa mahilun musaddaq. Quran itu adalah pembela yang pembelaannya akan diterima pada hari kiamat. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya, maka Quran itu akan membimbing dia menuju surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Tapi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, maka Quran akan menyeret dia ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Itulah makna dari sabda Nabi juga, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah membela kamu, atau justru hujjah yang mencelakakan kamu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita seru manusia kepada Al-Quran. Ajak manusia kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Ini ajakan-ajakan yang mulia, dakwah-dakwah yang sangat mulia, mengajak manusia kembali kepada pedoman hidup yang sesungguhnya. Baca Al-Quran, ajarkan anak-anak kita supaya kembali kepada Quran. Sibukkan mereka dengan Quran, dengan bacaan Quran. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Masukkan mereka ke pengajian-pengajian, kalau perlu ke tahfidz, supaya mereka hafal Quran itu, supaya betul-betul mereka tumbuh menjadi anak yang soleh. Kebaikannya itu akan terpulang bagi kedua orang tuanya. Betapa bahagianya orang tua ketika melihat anaknya menghafal Al-Quran, menjadi penghafal-penghafal Quran. Betapa bahagianya hati ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bimbing anakmu supaya bisa membaca Quran, menghafal Al-Quran itu.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka inilah cara untuk kita memuliakan Al-Quranul Karim. Wa ma huwa bil hazal. Quran itu bukan senda gurau. Quran itu bukan permainan. Quran itu bukan candaan, bukan guyonan. Karena di dalamnya adalah hak dan tidak ada kebatilan padanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menyatakan bahwa Quran itu bukan senda gurau, dan telah kita sebutkan tidak boleh mempermainkan Quran, menjadikan Quran itu sebagai candaan, sebagai lawakan, tidak boleh, karena itu bahagian dari agama. Agama tidak boleh dijadikan sebagai lawakan, itu secara umum. Makanya termasuk kata para ulama yang sangat berbahaya, bahkan bisa membatalkan keislaman, ketika kita menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai olok-olokan, sebagai canda-candaan. Dia bermain-main di situ. Ada orang mempermainkan solat sambil joget-joget dia. Ini mempermainkan agama. Walaupun dia tidak serius, walaupun dia cuman main-main, walaupun dia bersenda gurau. Ini pernah Pak terjadi di zaman Nabi. Sampai turun ayat dalam surat At-Taubah 65-66. Jadi dulu di zaman Nabi, di perang Tabuk ini kisahnya. Di perang Tabuk, ya, para sahabat mereka mau melawan bangsa Romawi ketika itu. Di tengah perjalanan ada orang-orang yang dia main-main sebenarnya. Apa katanya? Kepada sahabat Nabi disebutkan ini, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada beberapa orang berkata begini kepada Nabi dan sahabat, ma raaitu misla qurra'ina haula. Aku tidak pernah melihat seperti ahli baca Quran kita ini. Dia ini orang yang paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, paling penakut kalau ketemu musuh. Didengarkan sahabat. Kata sahabat, kau munafik, akan kulaporkan kepada Nabi. Turun ayat Pak. Di dalam Quran Allah menyatakan, qul abillah wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuman main-main katanya. Maka Allah berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kau minta maaf karena kau telah kafir setelah keimanan kamu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini ayat yang kita bisa bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.